Di ruang admin leasing yang dingin dan pengap, AC mendengung pelan saat map segel merah dibuka. Satu garis pulpen ditarik tebal, nama dicoret di depan orang, upah diputus tanpa basa-basi. Kertas karbon biru masih hangat dari mesin, printer berdetak kasar. Dan semua tahu, ini bukan soal salah hitung biasa. Ada jejak, ada aturan, dan ada bukti yang tidak bisa dibungkam. Jangan lupa subscribe, like, dan tulis di komentar kamu nonton dari kota mana. Semua bermula pagi itu. Ketika langkah Tegar berhenti tepat. Pagi di Balikpapan selalu terasa rapi tapi dingin di dalam gedung jasa itu. Tegar berdiri di ujung meja panjang ruang admin leasing, menunggu namanya dipanggil. Bau kertas karbon yang khas bercampur oli tipis dari ruangan belakang, bikin hidung terasa berat sejak pintu dibuka. Meja itu panjang dan mengkilap, terlalu panjang untuk ruangan sekecil ini. Di ujungnya ada papan nama besar bertuliskan jabatan Resi Mahendra. Hurufnya hitam tebal, seolah mengingatkan siapa yang punya kuasa di ruangan ini. Tegar menggenggam map coklat yang sudah agak lembek di sudut. Isinya cuma rekap kerja mingguan dan salinan tanda terima. Bukan barang besar, tapi cukup buat bayar sekolah anak dan belanja sampai akhir bulan. Suara printer dot matrix memecah hening dengan dentingan kasar. Setiap baris tercetak terdengar seperti dipaksa keluar. Kipas pendingin di sudut ruangan mendengung pelan, bikin suasana makin tegang tanpa perlu ada yang bicara. Orang-orang berdiri setengah lingkaran menghadap meja Resi. Ada admin, ada staf vendor, ada 2 orang lapangan yang wajahnya sudah pucat karena kelelahan. Semua menunggu giliran nama disebut, seperti undian yang hasilnya sudah ditentukan. Resi Mahendra masuk tanpa tergesa, kemejanya rapi dan disetrika licin, lengannya digulung pas di bawah siku. Ia menaruh map proyek bersegel merah di meja, lalu duduk tanpa menatap siapapun. Mulai, kata Resi pendek. Nadanya datar, tapi cukup bikin ruangan langsung senyap. Satu admin cepat-cepat menyalakan komputer lokal di samping meja. Nama-nama mulai dibacakan. Setiap nama diikuti angka, lalu anggukan kecil dari Resi. Beberapa orang menarik napas lega setelah namanya lewat, seolah beban seminggu terangkat. Tegar memperhatikan jemarinya sendiri. Ada bekas tinta biru dari stempel kemarin sore, belum sepenuhnya hilang. Ia menggosoknya pelan ke celana, tapi bekas itu tetap samar terlihat. Nama Tegar belum juga disebut. Satu persatu orang di depannya berkurang. Ada yang sudah duduk, ada yang dipersilahkan keluar untuk tanda tangan. Printer kembali berbunyi, lebih keras dari tadi. Kertas karbon biru terlipat rapi di tray, menunggu dipisahkan. Bau kertas makin kuat saat lembaran ditarik keluar. Resi mengangkat tangan sedikit, admin berhenti membaca, semua mata otomatis tertuju ke meja itu. Nama terakhir, ucap Resi pelan. Ia melihat lembar rekap di depannya, lalu menoleh ke arah Tegar. Tatapannya tidak marah, tapi dingin. Tegar maju setengah langkah. Map di tangannya terasa berat, padahal isinya tipis. Ia berdiri lurus, seperti sudah terbiasa dipanggil ke depan. Resi tidak langsung bicara. Ia merapikan lembaran di meja, menyelaraskan sudutnya dengan tepi meja. Gerakan kecil itu terasa lama. Rekap kamu bermasalah, kata Resi akhirnya. Suaranya tenang, tapi setiap kata seperti ditimbang. Beberapa orang di belakang Tegar langsung saling pandang. Tegar mengerjap. Bagian mana, Pak? Tanyanya pelan. Ia yakin angka dan jam kerjanya sesuai. Resi tidak menjawab. Ia mengambil pulpen hitam, lalu menarik lembar rekap mendekat. Ujung pulpen itu berhenti tepat di baris nama Tegar. Satu garis tebal ditarik. Pelan, lurus, dan sengaja. Nama Tegar tercoret di depan semua orang. Ruangan seperti berhenti bernafas. Printer masih berdetak, tapi suaranya terdengar jauh. Tegar merasakan panas naik ke wajahnya. Kontrak kamu saya stop, kata Resi. Ia bahkan tidak mengangkat kepala. Hari ini juga. Satu admin refleks menutup mulut. Staf vendor di samping meja menunduk, pura-pura membaca berkas lain. Tidak ada yang bicara. Tegar membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Kata-kata tercekat di tenggorokan. Ia hanya bisa menatap lembar rekap itu.
Resi merobek bagian atas kertas dengan cepat. Suaranya kering dan tajam. Potongan kertas jatuh ke lantai tanpa diambil. "Silahkan keluar," kata Resi sambil melambaikan tangan. "Jangan ganggu proses." Kalimat itu pendek, tapi rasanya seperti pintu besi ditutup dari dalam. Tegar mundur satu langkah. Dadanya sesak, tapi kakinya bergerak sendiri. Ia berbalik tanpa sempat melihat wajah orang-orang. Langkah kakinya menggema di lantai keramik. Setiap langkah terasa berat, seperti ditarik ke belakang. Bau oli dari lorong samping makin kuat. Di pintu, seorang satpam berdiri diam. Tidak ada sentuhan, tidak ada dorongan. Hanya pandangan yang jelas menyuruh pergi. Pintu kaca tertutup pelan di belakang Tegar. Suaranya halus, tapi Udara lorong itu terasa lebih berat dibandingkan ruang admin tadi. Tegar berjalan pelan sambil menahan langkahnya agar tidak tergesa. Di kepalanya masih terbayang garis hitam yang menutup namanya. Ia berhenti di dekat jendela kecil ujung koridor. Dari sana terlihat halaman parkir proyek dengan truk dan mobil operasional berjejer rapi. Suara mesin diesel menyala bergantian, seperti denyut yang tidak peduli nasib siapapun. Tegar menarik napas dalam. Tangannya merogoh saku celana, mengambil ponsel yang layarnya retak di sudut. Ada satu pesan belum dibaca sejak tadi pagi. Pesan itu dari rumah. Isinya singkat. Menanyakan apakah uang sekolah sudah bisa ditransfer hari ini. Tegar menatap layar lebih lama dari perlu. Ia menyimpan ponsel kembali tanpa membalas. Kepalanya menunduk, bahunya sedikit turun. Langkahnya berlanjut menuju pintu samping gedung. Pintu besi itu terbuka dengan bunyi engsel berdecit. Panas Balikpapan langsung menyergap wajahnya. Bau aspal bercampur solar terasa tajam. Di luar, beberapa pekerja lapangan duduk di bangku beton sambil merokok. Mereka menoleh sebentar saat Tegar lewat. Tidak ada yang bertanya, tapi pandangan itu cukup bicara. Tegar mengangguk kecil, lalu berjalan menjauh. Ia tidak ingin ditahan obrolan. Dadanya masih penuh. Di sudut halaman ada bangunan kecil yang dipakai admin lama menyimpan arsip. Pintu kayunya sudah pudar. Catnya mengelupas di beberapa bagian. Tegar melambat. Kakinya berhenti tepat di depan pintu itu. Ia ragu beberapa detik sebelum mengetuk. "Mas?" Suara perempuan terdengar dari dalam. Nada suaranya hati-hati. "Ini Tegar," jawabnya. Suaranya sedikit serak. Pintu terbuka. Seorang perempuan setengah baya berdiri dengan map di tangan. Namanya Sari. Admin yang sudah lama bekerja di situ. Sari memandang wajah Tegar sekilas. Tatapannya berubah. Seperti langsung paham tanpa penjelasan panjang. "Kamu habis dari atas," katanya pelan. Tegar mengangguk. Ia tidak sanggup menjawab dengan kata-kata. Map di tangannya terasa makin berat. Sari menepi, memberi jalan. "Masuk dulu," ujarnya. Di dalam ruangan itu bau kertas lama dan debu terasa kental. Ruangan arsip itu sempit. Hanya cukup untuk 2 orang berdiri berhadapan. Rak besi dipenuhi map coklat dan biru, disusun rapat sampai ke langit-langit. Dari luar terdengar suara klakson pendek. Lalu mesin truk menderu dan menjauh. Suara itu masuk lewat jendela kecil, lalu menghilang. Tegar membuka mapnya perlahan. Ia mengeluarkan lembar rekap salinan dan kertas karbon biru yang ikut terbawa. Tangannya masih gemetar. Sari memperhatikan kertas itu. Alisnya naik sedikit. "Masih kelihatan," katanya lirih. Tegar menatap bekas coretan di karbon. Garisnya samar, tapi jelas mengikuti arah pulpen tadi. "Saya nggak salah hitung," katanya akhirnya. Sari menghela napas. "Saya tahu," jawabnya. "Rekap kamu rapih dari dulu." Kalimat itu tidak panjang, tapi cukup membuat tenggorokan Tegar mengencang. Ia menelan ludah, menahan perasaan yang naik mendadak. Sari menutup pintu arsip pelan. Bunyi kayunya terdengar lebih keras di ruangan sempit. "Mas, jangan buang kertas ini," katanya sambil menunjuk karbon. Tegar mengangkat kepala. "Kenapa?" "Karbon itu arsip juga," kata Sari. "Kalau atas dicoret, bawahnya tetap ngomong." Tegar terdiam. Ia melihat kembali kertas di tangannya. Baru kali ini ia merasa kertas tipis itu punya bobot lain. Sari berjalan ke rak paling bawah. Ia menarik satu map tua dengan label pudar. "Dulu pernah ada kasus mirip," ujarnya pelan. Ia membuka map itu sebentar, lalu menutupnya lagi. Tidak diperlihatkan isinya. Yang dicoret, akhirnya balik. Tambahnya singkat. Tegar mengernyit. "Balik kerja. Balik haknya," jawab Sari. Itu saja. Di luar ruangan, langkah kaki terdengar mendekat, lalu menjauh. Sari menunggu sampai suara itu hilang. "Mas, hati-hati," katanya lagi. "Di sini banyak yang takut salah bicara." Tegar mengangguk. Ia tahu betul arti kalimat itu. Di gedung ini, kata-kata bisa jadi beban. Ia menyimpan kertas karbon kembali ke map. Tangannya kini lebih mantap. Bekas tinta biru di jarinya masih ada. "Terima kasih," kata Tegar. Suaranya rendah, tapi jelas. Sari tersenyum tipis. "Saya cuma bilang yang saya tahu." Tegar membuka pintu arsip. Panas kembali menyergap.
Cahaya matahari terasa menyilaukan setelah ruang sempit tadi. Ia melangkah keluar halaman. Mesin truk lain menyala. Suaranya lebih dekat kali ini. Debu halus terangkat dari tanah. Tegar berjalan menyusuri sisi gedung. Setiap langkah terasa lebih terarah dibandingkan tadi. Dadanya masih sesak, tapi pikirannya mulai fokus. Ia berhenti di dekat tiang besi. Dari sana, jendela ruang admin terlihat samar. Bayangan orang bergerak di balik kaca. Tegar mengeluarkan ponsel lagi. Ia membuka galeri, melihat foto rekapama yang pernah ia simpan. Angkanya cocok. Ia menutup ponsel. Nafasnya teratur sekarang. Amarahnya tidak hilang, tapi terkendali. Dari dalam gedung terdengar suara printer lagi. Dentingannya sama seperti tadi pagi. Tidak berubah. HT di tangan satpam berdesis pelan sebelum suaranya keluar. Tegar berhenti melangkah di tengah lobi, merasakan tatapan beberapa orang yang sedang menunggu. Nada Resi terdengar tenang dari alat kecil itu. Terlalu tenang untuk situasi seperti ini. Mas Tegar diminta naik lagi, kata satpam singkat. Kalimatnya bukan perintah keras, tapi jelas tidak memberi pilihan. Tegar menatap HT itu sebentar, lalu mengangguk tanpa senyum. Langkah kaki mereka bergema di lantai lobi. Suara sepatu satpam lebih berat, sementara langkah Tegar terasa kaku. Di kejauhan, pintu otomatis tertutup dengan desis panjang. Tangga darurat membawa mereka kembali ke lantai mezanin. Bau cat lama dan debu masih sama, tapi sekarang terasa lebih menusuk. Tegar menarik napas pendek sebelum pintu besi didorong. Di balik pintu, suasana ruang admin leasing berubah. Orang-orang yang tadi berdiri kini duduk setengah lingkaran. Beberapa wajah menoleh cepat saat Tegar masuk. Mas Tegar, kata Resi. Senyumnya tipis dan tidak menyentuh mata. Tadi saya dengar Mas masih nunggu di lorong. Tegar tidak menjawab cepat. Ia berdiri tegak di depan meja. Tangannya menggenggam map, tapi ia tidak mengangkatnya. Ada yang perlu dibereskan, lanjut Resi, supaya nggak ada salah paham. Kata-kata itu terdengar seperti niat baik, tapi suasana ruangan menegang. Suara kipas pendingin terdengar lebih keras dari biasanya. Resi menggeser satu lembar rekap ke tengah meja. Ini data yang terakhir, katanya. Yang sebelumnya keliru. Tegar melirik sekilas. Angka-angka itu bukan miliknya. Beberapa tanggal kosong, beberapa jam terpotong. Pak, kata Tegar akhirnya. Suaranya rendah, tapi jelas. Itu bukan kerja saya. Resi mengangkat alis. Mas yakin? Tanyanya. Ia mencondongkan badan sedikit. Soalnya data lapangan yang masuk begitu. Tegar membuka mapnya. Ia menarik keluar kertas karbon biru dengan hati-hati. Beberapa orang di ruangan itu menahan napas tanpa sadar. Ini bekasnya, kata Tegar. Saya kerja malam itu. Ada tanda terima. Di sini masih tercetak. Resi tersenyum kecil. Senyum yang tidak ramah, tapi juga tidak marah. Mas tahu, kertas bisa salah, katanya. Tegar menatap mata Resi. Bekasnya nggak bohong, Pak. Suara kursi digeser terdengar dari sisi ruangan. Seorang admin tua yang jarang berbicara menegakkan punggung. Tatapannya ragu tapi tajam. Resi menoleh cepat. Kita fokus ke proses, katanya. Bukan perasaan. Ia mengambil pulpen dan mengetuk meja 2 kali. Bunyi logam kecil itu cukup membuat semua kembali diam. Kontrak Mas sudah saya stop, lanjut Resi. Itu keputusan operasional. Mas nggak perlu datang lagi ke sini. Kata-kata itu jatuh pelan, tapi berat. Beberapa orang menunduk. Ada yang pura-pura merapikan kertas. Tegar merasakan panas di dada, tapi ia menahannya. Ia tahu, sekali meledak, ia akan kalah. Pak, kata Tegar. Kalau memang data saya salah, saya minta jelaskan di depan semua. Resi tertawa pendek. Mas ini ngotot, katanya. Tempat ini bukan ruang debat. Tegar mengangguk pelan. Kalau bukan, kenapa saya dipanggil lagi? Ruangan hening. Kipas berdengung. Printer di sudut ruangan tiba-tiba menyala, mencetak 1 lembar. Resi memalingkan wajah. Supaya Mas dengar langsung keputusan saya, katanya. Biar jelas. Tegar merasakan sesuatu bergerak di dalam dirinya. Bukan marah, tapi tekad. Ia menyelipkan kembali kertas karbon ke map. Baik, Pak, kata Tegar. Kalau begitu, saya pamit. Ia berbalik. Langkahnya tenang, meski dadanya berdegup keras. Beberapa orang mengikutinya dengan pandangan. Saat Tegar hampir sampai pintu, Resi memanggil lagi. Mas Tegar. Tegar berhenti. Ia menoleh setengah badan. Udara terasa berat di paru-parunya. Mas simpan baik-baik kertas itu, kata Resi sambil menunjuk map. Kadang barang kecil bikin repot. Nada Resi masih tenang, tapi ada peringatan di dalamnya. Beberapa orang langsung menoleh ke map Tegar. Tegar tidak menjawab. Ia hanya mengangguk kecil, lalu membuka pintu. Pintu menutup dengan bunyi datar. Suara dari dalam ruangan teredam.
Di lorong, bau kertas dan oli kembali menyergap. Langkah Tegar terdengar sendiri. Di belakangnya, suara percakapan pelan mulai muncul lagi. Seolah drama barusan sudah lewat. Tegar berjalan cepat menuju tangga darurat. Setiap langkah seperti menekan keputusan di kepalanya. Ia tahu ia sedang diperhatikan. Di tangga, suara langkah bergema. Dari bawah terdengar suara mesin genset. Tegar berhenti di bordes, menarik nafas dalam. HP di saku bergetar lagi. Kali ini dari nomor tak dikenal. Tegar menatap layar tanpa mengangkat. Pesan masuk satu baris. Singkat, tapi Tegar keluar dari gedung dengan langkah cepat. Udara luar terasa lebih panas dan berisik, tapi justru membuat kepalanya lebih jernih. Suara kendaraan dan klakson bercampur, menenggelamkan dengung ancaman yang masih terngiang. Ia berhenti di sisi gedung, tepat di dekat area parkir motor. Bau aspal dan oli bekas menusuk hidung. Tegar membuka mapnya lagi, memastikan kertas karbon biru itu masih aman. Bekas coletan itu masih sama, tidak pudar, tidak bergeser. Tegar meraba garis samar itu dengan ibu jari, lalu menutup map perlahan. Ia tahu satu hal sekarang, Resi tidak sekedar memotong jam kerja, ada sesuatu yang ingin ditutup, dan itu berhubungan dengan rekap lama. Tegar menyalakan motor dan keluar dari area gedung. Suara mesin meraung sebentar sebelum stabil. Angin panas menyapu wajahnya saat ia masuk ke jalan utama. Perjalanan pulang terasa lebih panjang dari biasanya. Lampu merah seolah bertambah, dan setiap berhenti Tegar memikirkan langkah berikutnya. Ia tidak bisa kembali dengan tangan kosong. Di rumah kontrakan kecilnya, istrinya sudah menunggu di teras. Wajahnya cemas tapi berusaha tenang. Anak mereka duduk di lantai, membuka buku yang sama berulang kali. Tegar memarkir motor dan melepas helm. Suara mesin mati digantikan bunyi kipas angin dari dalam rumah. Istrinya mendekat tanpa bertanya banyak. "Gimana, Mas?" tanya istrinya pelan. Tegar meneleng kecil. Ia masuk dan duduk di kursi plastik. Tegar mengeluarkan map dan membuka sebagian. Ia tidak menunjukkan semuanya, hanya kertas karbon biru itu. Istrinya memandangnya lama. "Ini apa?" tanya istrinya. Suaranya bergetar sedikit. "Bukti," jawab Tegar singkat. "Kalau aku beneran kerja." Anak mereka menoleh. "Ayah nggak jadi kerja?" tanyanya polos. Tegar menahan napas sebelum menjawab. "Ayah lagi beresin," kata Tegar, "biar nanti bisa lanjut." Malam datang cepat. Suara televisi tetangga terdengar dari dinding tipis. Tegar duduk di meja kecil sambil membuka kembali salinan rekap AMA. Ia mengingat satu orang, admin tua yang tadi sempat menegakkan punggung di ruang leasing. Orang itu sering disebut Pak Hadi. Pak Hadi sudah lama bekerja di gedung itu. Orang-orang bilang ia tahu sistem lama sebelum banyak aturan berubah. Tegar pernah mengantarkan dokumen ke mejanya beberapa kali. Tegar mengambil ponsel dan mencari nomor lama. Jarinya ragu sebelum menekan panggil. Nada sambung terdengar 2 kali. "Halo," suara di seberang terdengar serak. Siapa ini? Pak Hadi, saya Tegar. Jawab Tegar cepat. Yang biasa antar rekap lapangan. Ada jeda, lalu terdengar hela napas. "Ada apa, Gar?" tanya Pak Hadi. "Tadi nama saya dicoret," kata Tegar. "Di depan banyak orang." Suara Pak Hadi berubah pelan. "Saya lihat," katanya. "Saya nggak enak." Tegar menggenggam ponsel lebih kuat. "Pak, saya cuma mau tahu. Rekap lama saya masih ada?" Pak Hadi diam cukup lama. Dari seberang terdengar suara radio kecil. "Masih," jawabnya akhirnya. "Tapi nggak di rak depan. Boleh saya ketemu?" tanya Tegar. "Sebentar saja." Pak Hadi menghela napas. "Besok pagi," katanya. Datang sebelum jam 8. Lewat pintu arsip. Telepon ditutup. Tegar menatap layar ponsel yang gelap. Jantungnya berdetak lebih cepat. Keesokan pagi, Tegar berangkat lebih awal. Jalan masih lengang, tapi udara sudah panas. Motor melaju pelan menuju gedung yang sama. Ia tidak masuk lewat lobi utama. Di sisi gedung ada pintu kecil bertuliskan arsip. Catnya kusam dan gagangnya dingin saat disentuh. Di dalam, ruangan lebih sempit dan redup. Bau kertas lama dan debu menyergap. Rak-rak tinggi berdiri rapat. Penuh map berwarna pudar. Suara langkah Tegar terdengar jelas di lantai semen. Dari dalam terdengar suara kertas dibalik perlahan. Pak Hadi muncul dari balik rak. "Masuk cepat," kata Pak Hadi. "Jangan lama-lama." Mereka duduk di bangku kayu kecil. Pak Hadi mengeluarkan satu map tebal berlabel tahun lalu. Tangannya gemetar saat membuka. "Ini rekap sebelum direvisi," kata Pak Hadi. "Masih pakai karbon." Tegar mencondongkan badan. Di lembar bawah, ia melihat nama yang ia kenal. Jam kerja tercatat penuh. "Kenapa diubah, Pak?" tanya Tegar. Suaranya nyaris berbisik. Pak Hadi menutup map itu setengah. "Ada klaim alat berat yang salah hitung," katanya. "Kalau ketahuan, kepala operasional kena." Nama Resi tidak disebut. Tapi Tegar tahu maksudnya. Dadanya terasa sesak. "Mas, saya cuma jaga arsip," lanjut Pak Hadi. "Kalau Mas mau maju, Mas harus siap." Tegar mengangguk. "Saya siap, Pak.
Dari luar terdengar suara pintu besi ditutup. Langkah kaki mendekat. Pak Hadi buru-buru memasukkan map kerak. "Mas pergi sekarang," bisik Pak Hadi. "Nanti saya hubungi." Tegar berdiri dan melangkah keluar. Pintu arsip ditutup pelan di belakangnya. Suara gedung mulai hidup. Orang-orang berdatangan. Tegar berjalan menjauh dengan napas berat. Di tangannya, kertas karbon biru terasa lebih berarti dari sebelumnya. Tegar menemukan arsip lama yang membuktikan jam kerjanya pernah dicatat penuh sebelum direvisi. Ia juga tahu kesalahan besar yang ingin ditutup oleh atasan. Saat Tegar meninggalkan area arsip, ia tidak sadar ada mata lain yang memperhatikan dari ujung koridor. Tegar tidak langsung pulang setelah keluar dari gedung. Ia berjalan memutar, melewati kios fotokopi yang masih buka sejak pagi. Mesin fotokopi berdemung keras, baunya hangat dan kertas baru. Ia masuk dan menyapa pemilik kios dengan anggukan singkat. Tegar mengeluarkan map dan memilih lembar yang paling penting. Tangannya sedikit gemetar saat menyusun kertas karbon biru di atas kaca mesin. Suara mesin bekerja mengisi ruangan kecil itu. Setiap cahaya lewat terasa seperti keputusan yang dikunci. Tegar menunggu sampai lembar salinan keluar, lalu memasukkannya ke map terpisah. Keluar dari kios, matahari sudah meninggi. Panas menekan kulit, tapi pikiran Tegar justru lebih dingin. Ia tahu sekarang tidak boleh mengandalkan satu bukti saja. Tegar mengingat Arfan, admin yang sering mengetik rekap. Ia tahu Arfan ragu, tapi ragu saja tidak cukup. Ia butuh saksi yang berani bicara. Sore itu Tegar kembali ke gedung, tapi tidak masuk. Ia menunggu di seberang jalan, dekat warung sopi kecil yang ramai suara sendok. Dari sana ia bisa melihat pintu belakang gedung. Sekitar setengah jam kemudian Arfan keluar dengan tas punggung. Wajahnya lelah, langkahnya cepat. Tegar berdiri dan memanggil namanya. Arfan terkejut. Ia melihat ke sekeliling sebelum mendekat. "Mas, ngapain di sini?" tanyanya cemas. "Tanya sebentar," kata Tegar. "Di luar aja." Mereka berdiri di pinggir trotoar. Suara kendaraan lewat memecah kalimat mereka. Arfan berkali-kali melirik gedung. "Mas, saya sudah bilang," kata Arfan. "Saya nggak bisa bantu banyak." Tegar membuka map dan menunjukkan salinan karbon. "Saya nggak minta kamu lawan siapapun," katanya. "Saya cuma minta kamu jujur." Arfan menatap kertas itu lama, bahunya turun pelan. "Revisi itu datang dari atas," katanya akhirnya. "Saya disuruh ganti jam kerja beberapa orang. Termasuk saya," kata Tegar. Arfan mengangguk. "Kalau nggak diganti, klaim alat berat itu kelihatan jebol." Tegar menahan napas. "Komputernya nyimpen revisi?" "Nyimpen," jawab Arfan. "Walau lokal, masih ada waktu dan nama yang masuk." Tegar menatap Arfan lurus. "Kalau diminta kamu mau ngomong?" Arfan terdiam lama. Klakson terdengar nyaring dari jalan. "Saya takut," katanya jujur. "Saya juga," jawab Tegar. "Tapi saya sudah dicoret." Arfan mengusap wajah. "Kalau ada panggilan resmi saya datang," katanya pelan. "Di luar itu saya nggak berani." Tegar mengangguk. "Itu cukup untuk sekarang." Malamnya, Tegar duduk di rumah sambil menata berkas. Istrinya membantu menyusun tanpa banyak tanya. Suara kipas angin beradu dengan dengung serangga. Mereka memisahkan bukti jadi beberapa map. Satu disimpan di lemari, satu dititipkan ke tetangga yang dipercaya. Satu lagi Tegar bawa sendiri. Anaknya tertidur di tikar, wajahnya tenang. Tegar memandangnya lama sebelum menutup map terakhir. Keesokan harinya, Tegar menuju kantor pengelola gedung. Lokasinya terpisah dari ruang leasing. Ruang tunggunya sederhana, kursinya dingin dan berderit saat diduduki. Di meja depan, seorang petugas perempuan menyambut dengan sopan. "Ada keperluan apa, Pak?" tanyanya. "Saya mau lapor soal prosedur pembayaran," jawab Tegar. "Bukan ribut." Petugas itu mengangguk dan meminta Tegar mengisi buku tamu. Pulpen terasa berat di tangan Tegar. Ia menulis namanya dengan rapi. Tegar dipersilahkan menunggu. Dari dalam terdengar suara mesin cetak besar dan langkah kaki cepat. Waktu terasa berjalan lambat. Seorang pria berambut tipis keluar dan memanggil nama Tegar. Mereka masuk ke ruangan kecil dengan meja bundar. Tegar menjelaskan pelan. Dari awal sampai pemutusan kontrak, ia tidak menaikkan suara. Ia hanya menunjukkan berkas satu persatu. Pria itu memeriksa lama. Sesekali ia mencatat. Wajahnya datar, tapi matanya fokus. "Kalau benar," kata pria itu akhirnya, "ini melanggar aturan internal." Tegar mengangguk. "Saya cuma mau hak saya dibayar," katanya, "dan nama saya bersih." Pria itu menutup map. "Kami perlu cek," katanya. "Panggilan resmi bisa keluar." Tegar keluar ruangan dengan langkah ringan tapi waspada.
Di luar, ponselnya bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal masuk lagi. Isinya singkat. Mas masih ngotot. Tegar membaca pesan itu tanpa emosi. Ia menyimpan ponsel dan melangkah keluar gedung pengelola. Angin sore bertiup pelan. Suara bendera di tiang berderak. Tegar merasa jalannya sudah dipilih. Tegar mulai mengunci bukti dengan menyalin, memisahkan dan menyiapkan saksi. Panggilan itu datang saat Tegar sedang mengantar anaknya ke sekolah. Ponselnya bergetar di saku. Lama, seolah menunggu diangkat. Tegar berhenti di pinggir jalan dan membaca pesan singkat yang muncul. Datang siang ini, ruang klarifikasi pengelola. Begitu isinya. Tidak ada nama pengirim, tapi stempel alamat gedung membuat maksudnya jelas. Tegar mengantar anaknya sampai gerbang. Anak itu menoleh sambil melambaikan tangan, belum tahu apa yang sedang dikejar ayahnya. Tegar menunggu sampai anaknya hilang di kerumunan. Motor dinyalakan lagi, suaranya menyatu dengan hiruk-pikuk pagi. Tegar mengarahkan stang ke gedung pengelola dengan perasaan campur aduk. Ruang klarifikasi berada di lantai 2 gedung kecil di samping area utama. Tangga besinya berderit saat diinjak. Di depan pintu, 2 kursi plastik kosong berjajar rapi. Tegar duduk dan menunggu. Kipas dinding berputar pelan, mengaduk udara panas. Dari dalam ruangan terdengar suara kertas dibuka dan ditutup. Pintu terbuka. Pria berambut tipis yang kemarin menerima laporan Tegar berdiri di ambang pintu. "Silahkan masuk," katanya. Di dalam ruangan sudah ada 2 orang lain. Arfan duduk di ujung meja, wajahnya tegang. Seorang perempuan berkacamata duduk sambil menyiapkan alat perekam kecil. Tegar mengangguk pada Arfan. Arfan membalas cepat lalu menunduk. Suasana ruangan terasa lebih berat dari sebelumnya. "Terima kasih sudah datang," kata perempuan itu. "Kami ingin mendengar ulang dari semua pihak." Tegar mulai bercerita. Ia mengulang kronologi tanpa nada tinggi, dari pemanggilan di ruang leasing sampai pemutusan kontrak. Saat Tegar membuka map dan menunjukkan kertas karbon, perempuan itu mencondongkan badan. Ia memotret lembar itu dengan ponsel kantor. "Ini arsip berlapis," kata perempuan itu. "Biasanya dipakai sebelum sistem digital." Tegar mengangguk. "Itu yang saya terima waktu kerja," katanya. Giliran Arfan bicara. Suaranya gemetar di awal, tapi kemudian stabil. Ia menjelaskan perintah revisi dan komputer lokal yang dipakai. "Siapa yang memberi instruksi?" tanya pria berambut tipis. Arfan menarik napas. "Pak Resi," jawabnya. Nama itu menggantung di ruangan. Perempuan berkacamata mencatat cepat, pria berambut tipis menghela napas panjang. Pintu terbuka lagi. Resi masuk dengan langkah tenang. Kemejanya rapi seperti biasa. Wajahnya datar, tapi matanya menilai cepat. "Maaf terlambat," kata Resi. "Saya ada rapat." Ia duduk tanpa diminta. Tatapannya singgah sebentar pada Tegar, lalu ke Arfan. Tidak ada senyum kali ini. "Kita langsung saja," kata pria berambut tipis. "Ada perbedaan data rekap." Resi mengangguk ringan. "Kesalahan teknis," katanya. "Sudah diperbaiki." Tegar tidak bicara. Ia membiarkan bukti yang bicara. Kertas karbon biru diletakkan di tengah meja. Perempuan berkacamata memutar alat perekam. "Mas Resi," katanya, "ini menunjukkan jam kerja yang berbeda." Resi melirik sekilas. "Kertas lama," jawabnya. "Sekarang kita pakai yang baru." Pria berambut tipis membuka folder lain. "Log revisi komputer lokal menunjukkan perubahan jam pada tanggal yang sama," katanya, "dengan akun admin." Resi menegakkan punggung. "Itu bagian dari koreksi," katanya. "Tanpa catatan resmi?" tanya pria itu lagi. Resi terdiam sesaat. Kipas dinding berdengung lebih keras. Arfan menunduk dalam-dalam. Tegar akhirnya bicara. "Pak," katanya pelan, "saya cuma minta yang sudah saya kerjakan dibayar." Kalimat itu sederhana, tapi terasa menghantam ruangan. Perempuan berkacamata menatap Resi. "Aturan kami jelas," katanya. "Perubahan rekap harus tercatat dan diketahui pihak terkait." Sore itu bergerak lambat, seolah sengaja menunda jawaban. Tegar duduk di bangku koridor lantai 2, memandangi lantai yang mulai kosong. Bau kertas hangat bercampur debu membuat kepalanya ringan, tapi tegang. Ponsel Tegar bergetar tanpa suara. Sebuah pesan singkat masuk dari nomor kantor pengelola. "Tetap di area. Keputusan menyusul." Ia mengangguk kecil pada layar,
lalu menyimpan ponsel. Dari ujung koridor terdengar langkah cepat beberapa orang. Suara sepatu memantul di lantai, ritmenya tergesa. Pintu ruang klarifikasi terbuka. Pria berambut tipis keluar, wajahnya serius. Di belakangnya, perempuan berkacamata membawa map lebih tebal dari tadi. Tegar, panggil pria itu. Masuk lagi. Di dalam ruangan, kursi diatur lebih rapat. Arfan sudah duduk di sana, tangannya terlipat kaku. Resi belum terlihat. Kenapa lagi? Tanya Tegar pelan. Ia berdiri di dekat kursi tanpa duduk. Kami dapat tambahan, jawab perempuan berkacamata. Ada permintaan dari pihak leasing. Seperti dipanggil oleh kalimat itu, pintu terbuka lagi. Resi masuk bersama 2 staf. Wajahnya masih rapi, tapi rahangnya tegang. Biar cepat, kata Resi. Saya tidak punya banyak waktu. Perempuan berkacamata menyalakan alat perekam. Lampu kecilnya menyala stabil. Kita lanjutkan, katanya. Pria berambut tipis membuka map. Kami cek ulang arsip karbon dan log revisi, katanya. Ada selisih yang tidak bisa dijelaskan. Resi menyandarkan punggung. Saya sudah jelaskan, katanya. Itu koreksi internal. Tanpa catatan, jawab pria itu. Dan berdampak pada pembayaran pekerja. Tegar merasakan panas di tengkuk. Ia menarik napas, lalu bicara. Saya tidak minta lebih, katanya. Saya minta dibayar sesuai kerja. Resi menoleh cepat. Mas jangan mengajar, katanya. Nada suaranya naik sedikit. Perempuan berkacamata mengangkat tangan. Tolong jaga nada, katanya. Ini terekam. Lampu kecil perekam terasa makin terang. Ruangan hening beberapa detik. Pria berambut tipis melanjutkan. Ada satu hal lagi, katanya. Kami mendapat saksi tambahan. Pintu samping terbuka. Pak Hadi masuk perlahan. Wajahnya pucat, tapi langkahnya mantap. Resi berdiri setengah. Pak Hadi? Tanyanya. Ngapain di sini? Pak Hadi duduk tanpa menjawab. Tangannya gemetar saat membuka map lusuh. Saya jaga arsip, katanya pelan. Saya lihat perubahan itu. Resi tertawa pendek. Ini tidak perlu, katanya. Masalah lama. Pak Hadi menggeleng. Bekas karbon tidak bohong. Saya simpan sesuai aturan. Perempuan berkacamata mencatat cepat. Arfan menelan ludah. Resi menatap Tegar lama. Mas mau bikin semua ribut? Tanyanya. Tegar menggeleng. Saya mau semua jelas, jawabnya. Suara AC berdengung lebih keras. Dari luar terdengar pintu ditutup. Ruangan terasa makin sempit. Pria berambut tipis menggeser map ke tengah. Ada rekaman, katanya. Resi menegang. Rekaman apa? Perempuan berkacamata mengeluarkan ponsel kantor. Percakapan saat perintah revisi, katanya. Direkam oleh petugas kebersihan. Resi berdiri. Matikan, katanya cepat. Itu tidak sah. Tenang, jawab perempuan itu. Uang itu masuk ke rekening Tegar tanpa suara apapun. Tidak ada pesan maaf, tidak ada ucapan selamat. Angkanya muncul biasa saja di layar ponsel, tapi rasanya seperti napas yang akhirnya kembali. Tegar berdiri di depan mesin ATM yang sepi. Suara mesin berdengung pelan saat layar menampilkan saldo terbaru. Ia memastikan sekali lagi, lalu menyimpan ponsel ke saku. Di luar, sore sudah hampir habis. Langit Balikpapan berwarna kusam kemarahan. Tegar menghela napas panjang dan berjalan pulang. Di rumah, istrinya sedang menyapu teras. Saat melihat Tegar datang, ia berhenti. Tatapan mereka bertemu tanpa kata. Tegar mengangguk pelan, istrinya tersenyum tipis, lalu menutup mulutnya dengan tangan. Anak mereka berlari keluar sambil membawa buku. Ayah sudah beres? Tanya anak itu polos. Tegar jongkok dan mengangguk. Sudah, kata Tegar. Sekarang ayah bisa fokus kerja lagi. Malam itu mereka makan sederhana. Tidak ada lauk istimewa tapi suasananya lebih hangat. Suara sendok dan piring terdengar pelan di rumah kecil itu. Tegar membuka map terakhir setelah anaknya tidur. Ia mengeluarkan kertas karbon biru dan menatapnya lama. Bekas coretan itu masih jelas. Ia tahu pembayaran hari ini bukan akhir. Catatan pelanggaran sudah dibuat. Proses lain akan berjalan tanpa kehadirannya. Keesokan harinya ponsel Tegar bergetar sejak pagi. Pesan masuk satu persatu. Ada yang dari nomor tak dikenal, ada yang dari rekan lama. Salah satunya dari Arfan. Mas, Pak Resi nggak masuk, tulisnya. Katanya diminta hadir ke kantor pusat. Tegar membaca pesan itu tanpa senyum. Ia menaruh ponsel dan bersiap berangkat. Ada pekerjaan baru yang harus ia datangi. Lokasinya tidak jauh dari pelabuhan.
kejauhan. Gudang dokumen itu tidak besar tapi rapi. Bau kertas dan besi bercampur di udara. Seorang supervisor menyamut Tegar. "Mas Tegar," tanyanya. "Kami dengar kerja Mas rapi." Tegar mengangguk. "Saya kerjakan sesuai aturan," jawabnya singkat. Hari-hari berikutnya berjalan lebih tenang. Tegar bekerja tanpa banyak bicara. Ia mencatat, menyimpan, dan menyerahkan berkas tempat waktu. Di gedung lama kabar beredar pelan. Evaluasi jabatan berjalan. Beberapa orang dipanggil satu persatu. Pak Hadi mengirim pesan singkat. "Arsip aman," tulisnya. "Terima kasih sudah berani." Tegar membalas dengan sederhana. "Terima kasih sudah jujur." Suatu sore Tegar melewati gedung leasing itu lagi. Ia tidak masuk. Ia hanya melirik sekilas dari seberang jalan. Pintu yang dulu terasa berat, kini terlihat biasa. Orang keluar masuk seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Ponsel Tegar bergetar lagi. Sebuah pesan masuk dari nomor baru. "Mas, ada rekap lama yang perlu dicek," tulis pesan itu. Namanya muncul lagi. Tegar berhenti melangkah. Ia membaca ulang pesan itu. Jantungnya berdetak lebih cepat, tapi kali ini bukan karena takut. Ia mengetik balasan singkat. "Kirimkan detailnya." Tegar menyimpan ponsel dan melanjutkan langkah. Matahari sore menyentuh punggungnya. Bekas coretan di kertas karbon biru kini bukan lagi beban. Ia berubah jadi pengingat. Yang dicoret memang bisa dipulihkan, tapi bekasnya akan selalu tinggal. Upah Tegar dibayar dan namanya dipulihkan, sementara proses evaluasi menyeret jabatan di atasnya. Hidupnya kembali berjalan, tapi dengan mata yang lebih waspada. Saat pesan baru itu masuk, Tegar sadar masih ada coretan lain yang menunggu dibuka.